Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini bersama-sama kita belajar lagi akan firman Tuhan. Dan biarlah sepanjang usia kita mau belajar akan kebenarannya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, biarlah setiap saat mulut kami ada ucapan syukur Tuhan. Setiap hari kami boleh mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkaulah kekuatan, harapan, dan cita-cita dalam kehidupan kami. Tidak pernah kami lepaskan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan. Jamalah kami supaya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan membawa hidup kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini sering ya, dan bukan sering maksud saya, kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita. Dan kita tentunya dikelilingi juga orang-orang yang tidak mengasihi kita. Pada saat kita ditolong oleh seseorang, diperhatikan oleh orang lain, tentu kita bersyukur. Dan tentu kita ini akan membuat hubungan bersama orang itu lebih baik lagi, karena dia peduli kehidupan kita dan dia juga peduli dengan kita, sehingga dia melakukan yang terbaik untuk. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Mazmur 103 ayat yang ke-2. Puji Tuhan, saya akan membacanya ya Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Wow, ya. Pagi ini kita diingatkan lagi bahwa sesungguhnya Bapa kita, Raja kita, Tuhan kita adalah pribadi yang begitu care kepada kita. Tidak pernah sedetik pun kita ditinggalkan. Tidak pernah sedetik pun kita tidak ditolong. Ya, setiap kita merasakan pertolongan, kasih sayang Tuhan, perlindungan, penjagaan. Karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Ya. Raja Daud mengungkapkan itu, ya, betapa Tuhan itu baik dalam kehidupannya. Sehingga dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, yang di dalam sini loh, jiwa ini loh, pujilah. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya. Kita juga pernah mungkin di antara Bapak Ibu mendengar orang berbicara begini, menyampaikan kalimat begini. Ah, dia itu seperti kacang lupa sama kulitnya. Ya, artinya dia tidak tahu berterima kasih, tidak tahu diri. Nah, yang terjadi dalam kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud ini, dia begitu menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah lepas tangan untuk menolong dia. Bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan Daud. Bahkan di saat-saat yang tidak baik pun Tuhan ada dalam kehidupan Daud. Sehingga dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya. Lalu jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Segala. Berarti ada banyak kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri Daud. Dan begitu banyak pula yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, juga saya. Itulah sebabnya kita diingatkan untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan. Kita diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim Bapak Ibu, ya. Kitab Hakim-Hakim 10, Hakim-Hakim ya. Di sini kita akan melihat bahwa ternyata Raja Daud menyampaikan itu bukan tidak ada alasan. Saya akan membaca ayat 11 dan sampai ke 13 ya. Bunyinya demikian Bapak Ibu. 10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Engkau. Kami lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir
orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek dan suku Maon menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Tuhan begitu baiknya kepada orang Israel. Waktu dia mengalami peperangan, menghadapi musuh, Tuhan menolong dia, menjadikan peperangan itu orang Israel sebagai pemenangnya. Tetapi pada saat dia dalam posisi yang baik, dia dalam kondisi yang enak, dia tinggalkan Tuhan. Dia cari ilah lain, dewa lain selain Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, apa kamu tidak ingat? Ya, kamu melawan suku ini, kamu melawan suku ini. Dikatakan di ayat 11-13 tadi. Apa? Tetapi kamu telah meninggalkan aku. Ayat 14 mengatakan begini Bapak. Pergi sajalah, berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Sampai segitunya Tuhan kepada orang Israel. Sudah, pergi sana kamu, ke orang yang kamu katakan baik. Pergi. Apakah dia akan menolong kamu? Kita lanjutkan lagi. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kami sekarang ini. Itulah orang Israel, dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Berkali-kali Tuhan melakukan pertolongan. Pada saat dia nyaman, Tuhan tinggalkan. Pada saat dia tidak baik, Tuhan tolong kami, merengek-rengek, menangis. Tapi memang Tuhan itu Tuhan yang baik. Pada saat orang Israel menangis di hadapan Tuhan, dia ulurkan pertolongannya. Tuhan ulurkan, ditolongnya lagi. Tidak baik lagi terhadap Tuhan. Mereka datang lagi kepada Tuhan, minta ditolong. Tuhan tolong lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita melihat orang Israel ini, belajar dari dia. Ya. Tentunya kita tidak belajar tentang tidak kesetiaan orang Israel. Dan kita lihat ada bagaimana Tuhan itu yang tidak pernah bosan-bosannya untuk menolong orang Israel. Dan sesungguhnya Tuhan juga tidak pernah bosan untuk menolong kita, untuk melindungi kita, untuk menjaga kita, untuk mengasihi kita. Selalu yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Ayat 16 mengatakan begini. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Wow, Tuhan ini begitu luar biasa baiknya. Ya, begitu sangat luar biasa baiknya Bapak Ibu. Pada saat seseorang berdosa, melakukan kesalahan, Tuhan maafkan saya, ampuni saya. Bertobat dengan benar, Tuhan memberikan pengampunan. Betapa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang begitu baik. Dan pada pagi hari ini kita melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan terhadap Israel. Sesungguhnya Tuhan juga kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian juga saya. Tetapi yang tidak patut untuk kita contoh adalah kita bukan seperti orang Israel. Bukan pribadi yang tidak tahu diri, melupakan kebaikan orang. Amin Bapak Ibu. Tetapi kita adalah pribadi yang sungguh menghormati, menghargai akan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang selalu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita selalu ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Oh haleluya. Ya haleluya. Ada banyak di luar sana mungkin
Ya, kalimat ini atau pepatah saya tidak tahu. Kacang sih lupa kulitnya, ya memang dasar dia. Tetapi puji Tuhan kalau kita ini adalah pribadi, adalah orang-orang pilihan Tuhan yang tahu menempatkan diri kita, sudah ditolong begitu banyak oleh Tuhan. Dan kita mengaturkan syukur kita, sembah kita hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini biarlah kita makin hari makin bersyukur kepada Tuhan, makin hari makin setia kepada Tuhan, makin hari makin lebih sungguh-sungguh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami tahu Tuhan ada banyak perkara yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, tetapi ingatkan selalu Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk kami bersyukur, untuk kami berterima kasih, untuk kami belajar memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami kepada Engkau. Seperti halnya Tuhan, Engkau tidak pernah jemu-jemu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus beserta kita. Amin.